Terima kasih yang sudah menonton video ini. Kembali lagi kita dalam pengisian Sispena akreditasi tahun 2023 bagi sekolah yang membutuhkan akreditasi atau jasa pengisian Sispena terbaru ini bisa japri ke nomor saya yang telah disediakan di deskripsi video ini. Jadi kita tahun 2020 kemarin sudah melaksanakan akreditasi di Kabupaten Lebak ini. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang pengisian Sispena akreditasi tahun 2023. Tentunya tidak jauh beda dengan tahun 2022. Hanya saja mungkin terbaru ini mekanismenya kita mengikuti untuk login. Nah, di sini ada ini ada linknya, nanti saya sediakan di atas video ini untuk link akreditasinya untuk Sispenanya. Nah, sebelumnya kita login menggunakan NPSN sekolah masing-masing dengan password juga password NPSN ya, dengan NPSN kita login saja. Nah, ini adalah tampilannya yang kemarin 2022 yang sudah kami jalani. Ada beberapa menu ya, tentunya ada dashboard, sertifikat. Akreditasi ini di PAUD KB Mutiara Bunda. Nah, ini proses akreditasinya, pendaftarannya seperti ini. Fitur pengisian PPA. Nanti kita diawasi oleh sana ya. Ketika ada kekurangan atau kesalahan nanti kita diinformasikan di aplikasi ini. Kalau misalkan ada kesalahan pengisian Sispenanya. Kita buka sampai dengan visit ya. Nanti kita dipantau terus. Ini ada file sertifikat. Sertifikat yang sudah keluar. Tentunya ini sudah keluar sertifikasinya, nomor sertifikasinya, terus poinnya kita sudah bisa, sudah terbit juga untuk nilainya. Tentunya tidak bisa diisi lagi ya kalau sudah akreditasi nanti 5 tahun yang akan datang gitu. Nah, nanti kita diminta untuk, karena tidak bisa diisi ya, jadi kita coba di sekolah lain dulu. Nah, kita di sekolah, coba sekolah lainnya di sini. Nah, di sini ada persyaratan. Persyaratan ini ada 1, 2, 3, 4 sampai 5 ya. Ada beberapa isian, jumlah peserta didik, operasional sekolah atau ijob, terus KTSP serta sertifikat pendidik. Nanti kita unggah di sini semua menggunakan file dokumen PDF ya. Nah, ini juga ada KTSP. Tentunya KTP sekolah masing-masing. Setelah ini selesai, nanti akan lanjut ke PPA. Nah, ini untuk persyaratan 5 poin ini. Nah, untuk selanjutnya nanti setelah beres di sini kita akan lanjut ke tahap PPA ya, atau PPT. Nanti selesai di persyaratan dengan standar-standar yang sudah diberikan dari sana. Nah, nanti kita dalam proses ini kita diawasi. Ketika ada kesalahan nanti kita diberitahu di aplikasi Sispena. Nah, ini saya sudah sediakan atau saya kasih contoh untuk file akreditasinya, standar 1 sampai standar 7, standar 8 standar maksudnya. Saya lupa taruh filenya. Oke, ini filenya ada akreditasi PTM tahun 2020. Nah, di sini ada file persyaratan. Nah, kita buka dulu yang persyaratan. Nah, di sini sudah lengkap, ada KTSP, ada peserta didik. Kita buka KTSP dulu, ada KTPC yang oke. Buka dulu satu persatu. Di sini ada peserta didik. Oke, maaf, kita buka yang ini dulu, yang peserta didik dulu ya. Untuk formatnya seperti apa.
Ini untuk format data peserta didik, nanti dilengkapi sesuai data peserta didik masing-masing sekolah. Kurang lebih formatnya seperti ini. Nah, bisa di-download juga dari Dapodik ya, yang sudah lengkap. Nanti tinggal dimasukin saja ke sini, di copy paste dari Dapodik. Iya, jangan masuk nih ke rumah. Kita tutup dulu yang ini. Kita buka contoh KTSP. Sorry, bukan KTSP. Ini adalah contoh. Nah, ini sertifikat ya. Sertifikat ini sertifikat pendidik minimal harus ada, ini wajib. Jadi kayak pelatihan untuk guru-gurunya bisa dimasukkan di sini. Jika membutuhkan juga untuk file sertifikat untuk persyaratan saja, boleh dicapri juga ya. Kita download KTSP sekolah. KTSP tentunya ya, KTSP sekolah kita masing-masing. Ya, jika ingin dokumen KTSP-nya bisa juga disediakan di sini. Silahkan. Yang lebih kita buka KTSP-nya, ada yang PTM ya, yang kemarin daring. Nah, di sini ada contoh KTSP, tentunya sudah lengkap ya, ada 44 halaman. Yang cocok struktur organisasi sekolah dan yang lainnya. Nah, sudah lengkap lah pokoknya. Ada kognitif, ada RPPH, ada RPPD juga. Sudah lengkap sepertinya. Untuk ini ada 44 halaman KTSP ini. Tentunya ini akan menjadi persyaratan khusus ya untuk Sispenanya. Nanti di PDF kan, semuanya di PDF kan, kemudian diupload ke Sispena. Tinggal edit saja di sekolah masing-masing ya. Surat permohonan disesuaikan untuk KTSP-nya. Kurang lebih surat permohonannya seperti ini. Nanti tinggal diisi saja. Nah, ini untuk surat pernyataan izin operasional. Ini persyaratan wajib juga ya, untuk yang harus diupload nantinya, ditanda tangan, terus diberi materai juga, keaslian dokumennya. Kemudian kita masuk standar 1. Di sini ada. Nah, selanjutnya kita masuk ke standar 1 ya. Di standar 1 ini ada 1.1. Ada 1.1a, masih banyak. Jadi perkembangan tumbuh anak, umur, semua filenya sudah ada di sini. Contoh pengisian filenya, jenis Excel, jadi Mustafa, jenis kelaminnya laki-laki, tanggal lahirnya 2015, berat badannya. Ini sudah otomatis, sudah rumus, jadi kita hanya memasukkan nama saja, terus tanggal lahir, 4 tahun, dan usia ya. Di sini nanti langsung berat badan, status gizinya. Nanti akan otomatis statusnya normal atau kurang, atau kurang gizi, atau kurang yang lainnya ya. Maksimal. Kita ganti saja dulu di sininya, usianya 2018. Kita ganti yang ini 15 kilo. Nah, usia berat badan 15 kilo, usia 5 tahun, dengan jenis kelamin laki-laki. Nah, berarti di sini normal. Nanti dilanjut sampai bawah. Nah, di sini sudah normal. Nanti diusahakan semua normal ya. Jadi jangan ada yang kekurangan, apalagi sangat kurang. Setelah itu nanti ditanda tangan di bawah, diisi sesuai suratnya. Kita close lagi. Di sini masih banyak lagi yang perlu diisi. Tentunya ini isian ini beranak ya. Standar 1 itu tidak hanya satu standar gitu. Jadi masih beberapa ini gitu. Jadi beberapa sub.
Nah ini untuk titik 2 nya di sekolah ada supervisi juga sampai titik 8. SP, Filenya sudah lengkap di sini. terus ada keterlibatan orang tua, ada pendidik, tenaga pendidik, kualifikasi akademik, kompetensi, semua sudah, formatnya sudah lengkap. Kualifikasi kompetensi standar 5.11. Tinggal di download saja sih filenya di bawah. Apa namanya, sarana prasarana. Nah tapi harus berdonasi dulu karena tidak mudah untuk mendapatkan file ini. Alat tulis nanti kita tinggal melengkapinya saja. Titik 2 di sini ada listrik, sanitasi air, jamban dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan minta diisikan Standar 7 atau dibereskan si spenanya, insya Allah siap juga, nanti tinggal kita koordinasi saja. Lembaga administrasi keuangan, karena memang pengalaman dari tahun kemarin juga sih, pengeluaran, laporan jadi insya Allah kita bisa untuk membantunya sekolah-sekolah yang membutuhkan. Penilaian perkembangan anak di sini sudah tertera LLPA dan yang lainnya, pokoknya sudah full rapot. Nanti tinggal dimasukin saja ke ini, ada sudah lengkap tentunya 8 standar ini. Beres yang 5 ini, 1 2 3 4 5. Setelah diisi nanti akan melanjut ke standar ya. Nah, kenapa saya tidak isi? Nah, yang ini itu saja mungkin untuk si spenanya nanti tinggal setelah selesai persyaratan yang kelima ini bisa dilanjut nanti ke PPA-nya ya. Jadi pengisian 8 standarnya itu. Saya tidak ini karena memang sekolah yang ini Alhamdulillah ini belum masuk ke dalam sasaran. Itu saja ya video ini. Nah, nanti saya link dan nomor WA saya taruh di bawah. Kita belum masuk ke program akreditasi, jadi kemungkinan tahun depan.